disediakan tuan rumah dibagikan kepada hadirin yang datang sebagai syukuran anaknya hitam. Ini namanya walimatul. Walimatul safar, hidangan yang disediakan oleh tuan hajat dibagikan kepada tamu undangan sebagai syukuran dia mau berangkat haji. Sudah kebagian snack bu? Iya walimah iya. Kebagian snack bu? Nambah. Iya walimah. Nah sekarang Ananda yoga ya salsa titik walimatul urs, pernikahan itu berarti ketemunya seorang pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, didasari oleh apa? Didasari oleh mahabbah, oleh cinta. Tapi awas Neng Maudi, jangan kaget ketika waktu pacaran itu masih ada cinta, tapi ketika sudah nikah, cintanya sudah hilang. Dari Mas Yoga, cintanya sudah hilang. Kalau cintanya sudah hilang. Kenapa? Diganti oleh Allah dengan kasih dan sayang. Waktu masih pacaran masih yayang-yayangan, waktu masih pacaran masih empet-empetan, masih cinta. Tapi setelah nikah cintanya hilang, sudah diganti dengan kasih sayang. Makanya dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bukan mahabbah wa rahmah, tapi mawaddah wa rahmah. Saya kasih kamu, saya berikan, saya jadikan kamu asih dan sayang. Sebab kasih dan sayang lebih tinggi nilainya daripada cinta. Makanya kata Nabi Sulaiman itu bahwa cinta itu tidak bisa diukur dengan akal. Cinta tidak bisa diukur dengan akal. Maksudnya bagaimana? Ada orang lagi pacaran atau cowoknya ngomong, sayang, wajahmu seperti itu. Si ceweknya marah. Kok marah ya? Kamu meledek saya. Orang ini jerawat semua kok rembulan. Ibarat goblok. Wajahmu seperti tidak bisa diukur dengan akal. Amin. Sampaikan salamku. Amin dikongkon. Ini seperti tidak masuk akal. Kenapa Nabi Sulaiman mengatakan begitu? Sebab ceritanya ketika Nabi Sulaiman jalan-jalan di istananya, istana Nabi Sulaiman itu Pak Bu, kalau diukur sekarang itu lebarnya, luasnya 4 kecamatan. 4 kecamatan itu istananya, kerajaannya Nabi Sulaiman. Kalau digabung sekarang itu 4 kecamatan. Bagaimana luasnya kita bayangkan? Sehingga Ratu Bilqis tunduk karena melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan dalam istana, Nabi Sulaiman melihat ada 2 ekor burung kecil yang sedang pacaran. Ada burung kecil, 2 burung kecil, betina dan pejantan lagi pacaran. Nabi Sulaiman ngerti dengan bahasa hewan. Diintip oleh Nabi Sulaiman, itu lagi apa ini betina dengan pejantan? Ternyata lagi pacaran Pak. Si pejantan lagi ngerayu si betina. Didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Apa rayuannya? Sayang, aku cinta padamu. Kumpul busuk sayang. Busuk. Apa buktinya cinta sama saya? Sebagai bukti bahwa cinta sama kamu, tuh lihatin upah kerajaan Nabi Sulaiman akan saya angkat buat tempat kamu berada. Nabi Sulaiman kaget, ini kurang ajar ini. Burung sekecil itu mau ngangkat kubah kerajaan saya, sombong sekali ini burung ini. Masuklah Nabi Sulaiman, pulang.
Ketika melihat Nabi Sulaiman datang, si burung pejantan menggeleparkan sayapnya. Burung kecil, kurang ajar kamu. Kamu ngandalin apa? Kamu itu burung kecil, kok mau ngangkat, mau gotong kubah kerajaan saya? Kamu tuh sombong sekali. Apa kata burung pejantan tadi? Wahai baginda Sulaiman, saya tahu diri. Saya makhluk kecil, burung kecil. Gak mungkin saya sanggup membawa, menggotong, menggendong kubah istana panjenengan. Terus kamu ngomong apa tadi? Ini lagi kasmaran ya baginda. Saya lagi ngobrol si cewek betina, anak si betina senang di rayu. Jadi mohon maaf ya Nabi Sulaiman, saya pura-pura saja karena cewek sendiri dibohongin ya Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman menyebutkan, oh berarti kalau begitu cinta tidak bisa diukur dengan akal. Kalau sudah cinta dari kunci rasa apa ini kata Imam Ghazali, al-hubbu habbun, cinta itu seperti biji. Arti biji bu? Biji ngerti? Biji, wijil ngerti? Naon bahasa Sunda nanti? Esean. Ese. Ya wes biji lah. Asal wes. Biji ngerti biji bu ya? Tahu biji? Punya biji? Ini serius ini kok arahnya kemana ini? Gak punya biji? Oh ya wes syukur. Al-hubbu habbun, cinta itu seperti biji. Artinya apa? Biji ketika belum ditanam itu bentuknya masih biji. Tapi setelah ditanam, kemudian tumbuh, mana bijinya? Gak kelihatan. Cinta itu masih ada ketika pacaran, ketika sudah rumah tangga, cintanya sudah ada, diganti dengan kasih dan sayang. Biji sebelum ditanam masih bentuk biji, tapi setelah tumbuh ada batang, ada kayu, ada bunga, ada tangkai, ada buah. Lebih manfaat daripada biji dan batang. An-nikahu syariatul qadimah. Nikah adalah syariat pertama Allah untuk manusia, yaitu pernikahannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Syariat pertama dari Allah untuk manusia itu nikah. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, itu nikah. Nah kita belajar nikah, belajar ilmu, itu dari siapa saja Pak Bu. Gak mesti dari kiai, gak mesti dari ustadz, gak mesti dari ajengan. Likulli syai'in maziyah, semua sesuatu itu pasti punya keistimewaan, punya kelebihan. Yang paling terkenal adalah undur ilal maqol wala tandur man qala. Lihatlah isi perkataannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakannya. Atau yang lebih ekstrim lagi, khudil khidmah walau min famil bahatin. Ambillah pelajaran walaupun dari mulut hewan. Artinya begini Bu, ada orang jarang sholat, nggak pernah puasa Ramadan, masih berani sama orang tuanya. Kemudian jalan-jalan di sawah, ketemu dengan kerbau. Kerbaunya ngomong, Pak, tolong sholatnya yang benar Pak. Pak, puasanya yang benar Pak. Jangan berani sama orang tua Pak. Maka kata kita, turuti omongnya kerbau. Tapi jangan anggap kerbau sebagai guru, karena kerbau tidak berakal. Makanya khudil hikmah, ambil pelajarannya saja. Dalam hal pernikahan, sama juga Pak Bu. Kita nggak perlu dengan para kiai, para ustadz. Cukup dengan makhluk Allah yang lainnya. Seperti burung merpati. Kita ambil contoh keluarga kita dari burung Merpati. Ngerti burung Pak? Punya burung. Oh, jujur ini jujur. Tadi sih nggak jujur ibu-ibu. Burung merpati. Kenapa? Karena burung merpati adalah lambang keharmonisan rumah tangga. Itu burung merpati. Makanya undangan pernikahan kebanyakan pakai burung.
Saya belum pernah dengar, belum pernah lihat undangan pernikahan gambarnya bedul, gambarnya celeng. Saya belum pernah. Mesti gambarnya burung merpati, karena burung merpati adalah lambang keharmonisan rumah tangga.